Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah man yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajidalah waliya mursida wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda wa rahmah al mab'usi bil abi wal hikmah Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah, bersama-sama kita mengucapkan syukur. Alhamdulillah, disyukuri bahwasanya kita semua dikumpulkan oleh Allah, digerakkan oleh Allah, bisa duduk bersama-sama di taman-tamannya surga. Amin. Hadirkan diri kita, hadirkan hati kita. Kita sering setiap malam Ahad rutin wejangan daripada orang tua kita, guru-guru kita. Jadi diamalkan, dipraktekkan, disadari bersama-sama supaya kita ada perubahan, supaya dalam kita menjalani minggu berikutnya dan seterusnya, sebulan dan terus, itu menjadi bekas ada di dalam diri kita. Terutama diperhatikan bersama-sama, terutama yang mukim di sini diperhatikan, harus ada perubahan. Apalagi seperti halnya orang mau masuk pondok, itu dicoba selama 3 bulan. Setelah 3 bulan anak ini betah atau tidak, itu hukum kalau kita mau menitipkan anak kita ke pondok pesantren. Jadi ada aturan di situ, 3 bulan dulu dicoba. Kalau setelah 3 bulan ditanya betah atau tidak, kalau betah lanjutkan, kalau tidak berarti cari tempat lagi. Apalagi di sini saudara-saudara yang sudah mukim, bahkan ada yang setahun, bahkan berapa tahun, lebih-lebih yang sedang menjalani kuliah. Ini harus dimantapkan hatinya. Ini diperhatikan benar-benar, karena kita semua itu punya aturan. Jangan sampai kita tinggalnya di majelis zikir, akhlak kita itu masih seperti orang yang di luar, lebih-lebih terhadap orang tua yang melahirkan kita. Itu harus punya akhlak. Jangan sampai kata-kata kotor, apalagi menyakiti orang tua. Dan bukan saja kalau urusannya dengan orang tua, bukan hanya orang yang mukim di majelis zikir Sohibaiti, siapapun. Kata-kata hewan itu tidak boleh. Maka khusus untuk yang sedang menjalani kuliah dimantapkan. Jangan sampai perjalanan hampir selesai, diberikan umur panjang, putus di tengah jalan. Mantapkan dari sekarang. Kalau memang pengen punya cita-cita pendidikan, lanjutkan. Kalau tidak, ya udah, silahkan. Untuk di SB01 insya Allah masalah fasilitas itu cukup. Dalam kendaraan, apa sih yang kita inginkan? Sama dulu saya itu orang susah, pengen kayak yang lain punya motor, itu nggak punya. Yang lain punya motor itu bisa jual sawah, tapi saya punya pendirian, karena saya pengen seperti yang lain. Kita apalagi kita sudah dewasa,
sudah balik, seperti halnya anak yatim. Orang yang sudah balik, sudah dewasa, sudah bisa bekerja, sudah bisa mandiri, itu bukan anak yatim lagi. Ya. Jadi harus disadari, orang yang sudah tinggal di majelis zikir, sudah kenal majelis zikir, harus mempunyai akhlak. Lebih-lebih terhadap orang tua. Jangan pernah membuka masa lalu apapun. Sama kita semua kondisinya seperti ini, pahit, penuh dengan kesedihan. Gak mau kita dilahirkan kondisi seperti ini. Kita pengen jadi anaknya orang kaya yang berkecukupan. Jadi harus dirubah dari sekarang pola pikir kita. Pikirannya harus dirubah. Saya mau mencari ilmu. Saya mau merubah nasib saya. Berarti harus dari sekarang. Mantep, fokus belajar. Adapun motor ada NMAX. Apa yang kurang? Ada Genio, ada Mega Pro, ada sini banyak, silahkan. Satria ada, Kawasaki, ya. Apa tinggal pakai? Nggak usah pikirannya seperti orang lain. Mandeng ke atas, harus seperti ini, harus dirubah. Karena apa? Saya ngomong seperti ini ke yang sudah berpendidikan. Berarti kuliah apa? Orang yang berpendidikan. Jadi harus dirubah. Kalau memang mau lanjut, enggak ya silahkan. Mumpung di sini kita buka untuk siapapun yang mau sekolah, yang mau kuliah, insya Allah sampai S1. Jadi harus kuat. Dari sekarang tentukan nasibnya. Jangan setengah-setengah. Apalagi di sini ada yang berapa tahun, masa nggak ada perubahan? Masa akhlak kita sama kayak akhlak orang di luar? Kalau orang di luar, iya, zikirnya enggak, sholatnya enggak, mainnya dengan orang-orang, ya wajar. Ada omongannya keluar binatang, ya wajar dia di luar lah. Kita di majelis. Berarti selama ini yang kita jalankan, yang kita zikiri kemana? Yang kita wirid katanya puasa. Ayo. Berarti selama ini kita cuma kulitnya ya. Mau apapun di sini itu terpantau. Orang tua itu selalu melihat kondisi saudara-saudara. Mau HP-nya di privasi kayak apa itu kita ketahuan, bukan masalah. Enggak, spiritual itu enggak bisa dibohongi. Ya. Jadi kita tidak menunjuk sana sini khusus untuk yang mukim. Ada manfaatnya untuk saudara-saudara semua. Ingat, jangan pernah sakiti orang tua. Membuat nangis itu jangan. Apalagi kata-kata binatang keluar itu udah gak pantas. Membuat nangis gak bakal selamat. Kita kalau berani dengan orang tua, anak kita nanti kita punya anak itu berani sama kita. Itu udah pasti. Ya, makanya ayo kita pengen sukses, pengen punya cita-cita, pengen kayak orang lain, punya harta, punya ini, kejar. Dengan mumpung ada kesempatan, cita-cita yang tinggi, biar jadi ini, nanti dibuka. Ya, jadi kita jangan berpikir ke atas seperti yang lain begini. Apalagi mengikuti hawa nafsu untuk diri kita, untuk gaya-gayaan, biar dipandang orang ini. Nggak usah. Saya dulu lebih susah, tahu kan semua kondisi saya kecilnya bagaimana, susah. Maka ayo, supaya kita dapat dunianya apa? Kejar setinggi langit ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari pertama kita lahir sampai kita wafat. Kalau kita punya ilmu, semua akan ngikut apa yang kita inginkan. Gak pernah terpikirkan bisa ini. Itulah kuasanya Allah. Maka kita sudah menjalani zikir, yang kita baca harus rubah. Jangan sampai sama lagi, sama juga.
Kapan kalau enggak kita sadari dari sekarang? Kita rubah dari sekarang kapan? Jangan sampai itu menjadi watak, ya. Watak itu semua karakter itu bisa dirubah. Kita punya agama yang tadinya keras disuruh sabar, suruh lembut, itu kan agama yang mengajarkan. Rasulullah yang mengajarkan. Ya kita ikuti. Jangan mengikuti hawa nafsu. Apa sih kepenginnya? Ini apalagi di sini udah siap nikah semua. Ya udah, kalau pengen nikah tinggal nikah. Ya, insya Allah untuk di Sohibet itu komplit. Kita jodohkan kalau pengen nikah. Ya kan? Apa kurangnya coba? Ya, pengen nikah, pengen pendidikan. Makanya ayo khusus bersama-sama ya mukim dirubah ya. Jangan sampai nanti kena teguran dari orang tua. Akhirnya apa? Yang salah bukan dari kitanya, tapi dari dirinya masing-masing. Tidak sungguh-sungguh, akhlaknya nggak dirubah, loh sudah, nggak usah mikirin itu. Apa sih yang dipikirin? Kita belajar untuk ngerem untuk diri kita. 4 tahun, S1 4 tahun, sebentar. Kita punya titel, punya gelar, wow bangga orang tua. Dan kita harus punya akhlak, punya adab. Mau ilmunya setinggi langit, pinter ini, bahasa ini pinter, tapi nggak punya adab dengan orang tua, percuma. Walaupun dipandangnya, diangkat derajatnya, rumah mewah, ini mewah, apapun kamu punya, nggak pernah kamu punya kebahagiaan di dalam hati. Gelisah. Orang seperti ini tuh nggak jamin. Bahkan nggak ada jaminan dunia dan akhirat. Di dunia yang nggak punya jaminan seneng, di akhirat nggak ada jaminan seneng. Apalagi sampai orang tua mengeluarkan air mata, nangis, itu jangan. Ya, ini manfaat untuk bersama-sama saudara yang mukim, dan juga manfaatnya lagi untuk semua yang mendengarkan dan untuk bersama-sama. Ayo, nggak ada yang mustahil ya. Apalagi perjuangan saudara-saudara yang sudah nikah, yang sudah bekerja, ya, nggak akan selamanya susah. Pasti itu. Pasti dengan kita sungguh-sungguh tekun, yang kita baca kan jelas. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walaupun maksiatnya masih jalan, ngeluh ngadu sama Allah, ya Allah, aku sudah zikir, sudah ini kok maksiat. Minta sampai tobat kita diterima sama Allah, dan dijadikan diri kita orang-orang yang kuat, orang-orang yang sabar. Jangan pernah berputus asa. Walaupun habis maksiat, tobat lagi, maksiat tobat lagi, sampai tobatnya diterima. Ya, jadi yang sudah mengikuti rutinan, usahakan jangan pernah berputus asa terlalu jauh. Yang bikin nggak sampai, cita-cita kita nggak sampai, keinginan kita nggak kabul, itu dari diri kita, dari pikiran kita. Allah itu tahu keluh kesah kita, ngerti. Oh, untuk tanggal sekian, oh untuk, udah jalani. Maka apapun yang sudah terjadi, udah tinggalkan. Tetap semangat, nggak usah khawatir. Kita kebanyakan itu ditulis dengan angka-angka. Oh sekian, pendapat sekian. Nggak bisa dengan matematiknya kita, dengan matematiknya Allah. Maka harus dengan tawakal yang kuat, sabarnya yang kuat. Ada apa persoalan tiba-tiba muncul, libatkan Allah lagi. Libatkan Allah lagi selalu. Nanti pada saatnya kita sudah tidak berdaya, Allah pasti. Bahkan orang yang sudah dicintai sama Allah, sebelum pikiran ini mumet, Allah sudah siapkan. Ya. Jadi perhatikan untuk yang sudah rutinan, yang sudah belajar istiqomah, jangan khawatir. Jangan banyak ngeluh. Nih kesalahan kita itu banyak ngeluh. Nggak ngeluh sama orang lain, ngeluh di diri sendiri. Kok begini mulu? Akhirnya sholat jadi alasan. Kita mau sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, jadi alasan. Gara-gara persoalan, gara-gara masalah nih nggak mau sholat. Itu salah ya.
Jadi harus kita paksa. Semakin ditekan kondisi kita, apa sih yang ditakuti di dalam diri kita? Takut mati, takut nggak makan. Orang alim itu semua gak ada yang takut. Mau mati kapanpun udah pastinya mati. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Tinggal kita semangat. Kita semua itu nggak ada yang tahu. Habis ini meninggal yang nggak tahu. Rezeki pun sama. Maka apapun kondisi kita, libatkan Allah, libatkan Rasulullah. Terus perbanyak sholawat. Usahakan, nggak dipaksa nggak bisa. Maka beruntung, bersyukur adanya majelis zikir Sohibu Baiti. Saya pun sama, khidmah dengan Sohibu Baiti. Saya kalau nggak ada majelis zikir begini, nggak mungkin saya bisa duduk begini. Nggak mungkin bisa zikir bersama sholawat. Kan alhamdulillah, dengan kita berjamaah, kita semua nggak khusus sekalipun ini diterima sama Allah. Apalagi suatu perkumpulan, ya, suatu perkumpulan itu pasti ada orang alimnya di situ. Kita nggak tahu, nggak bisa mandang entah Mas Ali, nggak tahu di sini ada wali Allah, nggak tahu, karena nggak ada yang tahu. Yang pasti ada di situ orang yang alim. Setiap maka disebut taman-tamannya surga. Sekecil apapun, ya, kita nggak bisa menilai orang, nggak bisa kita suudon sama orang. Maka hilangkan jauh-jauh kita suudon sama orang. Mas Hadi datang dari jauh, aku nggak tahu nih Mas Hadi bener atau enggak, ya. Bisa juga Allah menyuruh malaikat menyerupi manusia, bisa. Apa yang nggak bisa? Untuk menguji pandangan kita, menguji pendengaran kita. Maka apapun yang kita dengar, yang kita lihat, sekalipun itu negatif, jangan ikut-ikutan ngomong. Doakan, ya. Kita kan orang majelis, orang yang sudah berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ya. Kita doakan. Jangan apa yang kita lihat itu yang negatif menjadikan negatif di pandangan kita. Belum tentu. Bisa juga itu kita dibayangi atau diuji pandangan kita, pendengaran kita. Nah itu. Maka orang yang dilihat adalah hatinya yang bersih. Yang bersih itu apa? Nggak punya masalah dengan orang. Ya, nggak punya rasa benci sama orang. Hati-hati untuk saudara semua yang mengajak kebaikan terus punya hati marah, punya hati benci, itu hati kita yang rusak. Ya, kita ngajak nih, tapi gerundel di dalam hati ini marah. Nah itu kitanya yang rusak. Orang yang sudah bersih itu nggak punya pandangan hitam, merah, kuning, itu nggak punya. Semuanya baik. Dan kita doakan. Itu kunci daripada kita cepat diangkat itu apa? Bersihnya hati kita. Ngadu sama Allah, nangis sama Allah, ya Allah. Dan juga jangan lepas di setiap kita berdoa, hamdalah dan sholawat jangan ditinggalkan. Apalagi yang sudah hafal dengan doa-doa umum, ya, itu dihafalin. Dan usahakan diatur, jangan kebanyakan tidur. Ya, yang sukanya tidur nih, coba dihitung tidurnya. Masa malam tidur, siang tidur, tidur lagi. Capek sebenarnya orang tidur itu, ya. Kita harus dilatih dari sekarang. Jangan karena masalah ini, enggak, kita terus pantengin. Ya. Kita harus pantengin. Harus dilawan. Seperti habis subuh jangan tidur, habis asar jangan tidur, dihitunglah. Oh, malam. Enggak apa-apa, orang-orang alim kalau tidur siang itu malam wajib. Bagi beliau semua orang-orang alim, sholat malam itu wajib bagi dia. Ya. Jadi kalau beliau semua orang-orang alim siangnya tidur, itu malamnya pasti sholat malam. Lah kita enggak, malam tidur, siang tidur. Makanya tidur itu mengurangi keberkahan. Beku nih pikiran, jadi buntu, pusing, sakit. Maka kita harus atur. Kita duduk nikmati sambil baca sholawat. Hatinya libatkan, nangis, ngadu sama Allah. Di saat kita nangis, cukup antara kita dan Allah. Dan jangan kita diperlihatkan kesedihan-kesedihan kita.
Kelihatannya aku lagi sedih banget nih, lagi galau, itu jangan. Apalagi status, jangan. Ambil status yang senang-senang, yang bahagia-bahagia. Ada waktunya kok kita semua. Ada waktunya kita tidak berstatus. Nikmati, jalani. Lah kita udah tua ya. Udah tua apa bisa main status, gak bisa. Makanya mumpung masih muda udah untuk kenangan. Untuk kenangan aja niatnya, untuk iktibar dan lain sebagainya. Yang baik-baik. Ya. Jadi dijaga diri kita. Usahakan. Orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah itu jamin, yakin, jamin. Gak ada yang mustahil. Ya, gak ada yang mustahil bagi Allah. Pasti. Dari manapun jalannya pasti. Ini diperhatikan. Yang kesalahan kita itu banyakan ngeluh. Khawatir apa-apa udah manteng di sini, di pikiran. Itu jangan ya. Jadi kita udah makin kuat zikirnya, ya udah. Apa yang mentok di pikiran kita tinggalkan, ngapain, ada Allah yang ngurusin kok. Kita repot-repot. Manusia kan tinggal jalanin. Tinggal maunya apa? Karena apa? Yang menjadikan kita diangkat itu ada kemauan. Siapa yang ada kemauan? Manjadda wajadda. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Kan udah jelas. Manjadda ya. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti apapun. Apalagi jelas. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang mengingat kepada Allah. Berzikir. Orang berzikir apa? Cuma dua. Merendahkan diri kita dan mengagungkan Allah. Gak ada orang berzikir niatnya sombong nih, saya zikir dapat sekian, gak ada. Maka diperhatikan untuk semua. Dan kita berzikir semampu kita. Dan kita harus punya amalan. Ya, harus punya amalan. Oh iya, saya habis subuh istighfar. Istighfar, oh ya saya habis sholat baca sholawat. Atau apa sholat, udah ingetin sama Allah, pengen ini, pengen mobil, sholawat. Apapun yang kita lihat itu libatkan sama Allah. Bahkan sekilas ada perempuan yang cantik, astagfirullahaladzim, ngadu sama Allah, ya Allah aku pengen punya istri seperti itu. Harus diminta. Ya, itu untuk yang muda-muda. Makanya harus punya planning ya. Jangan diliatin mulu. Ya, tetap. Itu kan kalau sekali kita melihatkan sedekah dapat pahala tuh, ya kan? Sekali tapi. Itu sekali dapat pahala. Maka di saat kita melihat ngadu sama Allah, ya Allah aku pengen punya istri yang solehah. Minta. Ya. Jangan sampai akhirnya berlarut-larut males jadinya. Ya. Itu. Jadi usahakan untuk semua saudara semangat ya. Tidurnya dijaga, jangan kebanyakan tidur ya, usahakan itu ya. Jadi paham semua ya, diperhatikan, dipraktekkan, tangisi diri kita, kerasnya hati kita ya. Itu sholawat serta salam tak lupa kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarganya, dan juga alim ulama, dan juga kita generasi penerusnya. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita doakan orang tua kita, karena kata Nabi, siapa yang senantiasa mendoakan kedua orang tua, rizkinya takkan pernah terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.